Halo, selamat datang di channel Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Di video kali ini akan dibahas tentang salah satu tanaman rimpang yang sangat bermanfaat. Bisa digunakan sebagai bumbu masakan atau minuman herbal yang menghangatkan, yaitu jahe. Mulai dari definisi, sejarah penggunaan jahe, kandungan gizi, manfaat kesehatan, dan penanganan jahe. Langsung saja ke pembahasan. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar, harus nutrisi tepat. Mulai dari definisi jahe. Bernama latin, Zingiber officinale roscoe, tanaman rempah berimpang dengan bentuk seperti tanduk, dengan batang bawah tanah yang tumbuh mendatar, dan bercabang-cabang membentuk jahe beruas yang padat. Jahe memiliki rasa yang pedas dan sensasi hangat setelah dikonsumsi. Biasanya, tanaman jahe diolah menjadi minuman atau dijadikan bumbu masakan. Ada beberapa jenis jahe yang populer di Indonesia. Yang pertama, ada jahe gajah. Disebut jahe gajah karena memiliki rimpang yang berukuran besar, gemuk, berisi, dan menggembung dengan kulit luar berwarna kuning muda hingga putih keabuan. Memiliki kadar air yang tinggi, serat yang sedikit, serta tekstur yang lunak sehingga mudah diiris atau diparut. Kandungan minyak atsiri pada varietas ini relatif lebih rendah dibandingkan varietas lain. Jahe gajah menghasilkan rasa hangat yang ringan dan aroma lembut yang tidak terlalu mendominasi. Oleh karena itu, jahe gajah sangat diminati oleh industri pangan untuk bahan baku pembuatan manisan, asinan, jahe kering, atau bumbu masakan harian yang tidak memerlukan rasa pedas ekstrim. Yang kedua, ada jahe emprit. Memiliki rimpang yang ramping, agak pipih, dan beruas rapat. Bagian dalamnya warna putih kekuningan yang pucat saat diiris. Walau berukuran kecil, jahe emprit memiliki rasa pedas yang jauh lebih intens dan aroma yang lebih menyengat daripada jahe gajah. Biasa, jahe emprit dimanfaatkan sebagai bahan wedang tradisional, penyedap rasa masakan yang tajam, dan bahan baku untuk industri obat herbal. Dan yang ketiga, jahe merah. Berukuran rimpang kecil dan paling padat. Memiliki warna kulit kemerahan karena kandungan pigmen antosianin. Jahe merah memiliki rasa pedas, sensasi terbakar, dan aroma menusuk paling kuat karena kadar minyak atsiri dan oleoresin paling tinggi. Jahe merah biasanya digunakan untuk keperluan farmasi, ekstraksi minyak atsiri, jamu fitofarmaka, dan suplemen imunomodulator tradisional. Bagaimana sejarah tanaman jahe dari tanaman liar sampai jadi budidaya seperti sekarang? Berikut pembahasannya. Tanaman jahe diklasifikasikan sebagai kultigen sejati. Artinya, tidak lagi ditemukan pada alam liar secara bebas. Asal-usul tanaman jahe dipercaya berasal dari wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Jejak peninggalan budidaya jahe juga ditemukan bersamaan dengan tanaman kunyit, kunyit putih, dan lempuyang. Pemanfaatan jahe pada zaman dulu digunakan sebagai penyedap makanan atau dimakan langsung. Dari wilayah Asia Tenggara, jahe kemudian menyebar ke wilayah India dan Cina. Di India dan Cina, jahe dinilai sangat tinggi karena manfaatnya sebagai penyedap dan obat-obatan, sehingga tanaman jahe langsung dibudidayakan secara massal. Dari wilayah India dan Cina, jahe mulai menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan darat dan laut pada abad ke-1. Karena di Eropa jahe tidak bisa tumbuh dengan baik, nilainya menjadi sangat tinggi. Kemudian, abad ke-14-15, jahe mulai memasuki wilayah Meksiko dan Karibia. Karena di sana dapat tumbuh subur, budidaya jahe berkembang pesat dan menjadi komoditi ekspor. Tabel berikut merupakan kandungan gizi jahe segar per 100 gram. Mengandung karbohidrat sekitar 17,8 gram, berbagai mineral, dan yang tertinggi kalium sebanyak 415 mg, dan vitamin C sebesar 5 mg. Kandungan komponen bioaktif utama berasal dari minyak atsiri dan senyawa fenolik berikut. Pertama, ada gingerol, senyawa bioaktif paling utama, berfungsi sebagai antiinflamasi kuat dan memiliki efek antioksidan yang tinggi. Gingerol juga yang memberikan rasa pedas khas jahe segar. Kedua, shogaol, terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dimasak. Senyawa ini memiliki efek antiinflamasi yang bahkan lebih kuat daripada gingerol dan sangat baik untuk meredakan nyeri. Ketiga, ada zingiberen, komponen utama dari minyak atsiri jahe yang memberikan aroma khas dan membantu melancarkan pencernaan. Berikutnya akan dibahas beberapa manfaat kesehatan dari konsumsi jahe. Yang pertama, dapat mengurangi mual dan muntah.
Konsumsi jahe terbukti sangat efektif menekan gejala mual dan muntah yang dipicu oleh kehamilan, morning sickness, prosedur kemoterapi onkologi, pasca operasi anestesi, maupun mabuk perjalanan. Selain dapat meredakan mual di tingkat sistem saraf, senyawa aktif jahe meningkatkan motilitas saluran pencernaan dengan memicu pelepasan cairan empedu dari kantong empedu dan merangsang kontraksi lambung, sehingga mempercepat pengosongan usus dan mengurangi perut kembung serta kolik lambung. Sebagai antiinflamasi, analgesik, dan anti kanker, senyawa fenolik jahe menghambat aktivitas enzim siklooksigenase yang secara langsung menghentikan pembentukan prostaglandin dan leukotrien yang bersifat proinflamasi pada pasien artritis dan dismenore. Kandungan gingerol dan shogaol mampu menghentikan fase inisiasi, promosi, dan progresi sel kanker pada jaringan kulit, payudara, dan kolon. Jahe juga dapat merangsang apoptosis, kematian sel kanker, dan menghambat pertumbuhannya. Untuk pemulihan luka, jahe secara efektif dapat membantu penyembuhan luka terbuka karena ada kandungan tanin, flavonoid, dan saponin. Tanin berfungsi sebagai antioksidan kuat, mencegah perburukan luka. Flavonoid dapat memperpendek masa inflamasi luka, dan saponin berperan untuk membantu pembersihan debris sel-sel dan memicu pembentukan jaringan baru. Sebagai antibakteri, kandungan antimikroba fenol, flavonoid, terpenoid, dan tanin dalam jahe dapat merusak membran sel bakteri, bahkan bakteri resisten antimikroba. Senyawa lipofilik di dalam minyak atsiri jahe menembus dinding sel bakteri. Minyak atsiri yang terkandung dalam jahe emprit dan jahe merah terbukti mampu menghambat pertumbuhan koloni bakteri patogen seperti Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus secara signifikan. Kemudian, mempengaruhi kardiometabolik dan profil lipid dalam tubuh. Suplementasi jahe secara ilmiah mampu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga dapat menurunkan gula darah puasa dan kadar HbA1c pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada sistem sirkulasi, polifenol jahe menurunkan risiko aterosklerosis dengan cara menghambat penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Senyawa jahe juga menghambat lemak untuk saling bergabung, sehingga mencegah terbentuknya trombus atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Rimpang jahe segar memiliki sifat mudah rusak karena sensitif terhadap kelembapan udara yang tinggi, perubahan suhu ekstrim, serta paparan oksigen. Penyimpanan jahe segar di tingkat rumah tangga dapat memicu dehidrasi jaringan sehingga rimpang menjadi keriput dan kisut, pertunasan dini, serta pertumbuhan kapang pembusuk. Ada beberapa metode penyimpanan jahe. Yang pertama, metode perendaman. Metode ini direkomendasikan bagi pengguna rumah tangga yang sering mengkonsumsi jahe kupas siap olah dalam menu masakan harian. Jahe yang sudah dikupas dan dipotong direndam cuka beras atau air jeruk nipis. Ini bertujuan menurunkan pH rendaman sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri pembusuk seperti Lactobacillus dan Leuconostoc. Kedua, ada metode pembekuan. Metode ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang tanpa merusak kandungan atsiri. Pembekuan suhu ekstrim sampai minus 18 derajat Celcius secara efektif menghentikan respirasi seluler dan aktivitas enzimatis rimpang. Jahe yang akan dibekukan tidak boleh dicuci dengan air dan menyimpan dalam keadaan utuh beserta kulitnya. Ini mempertahankan kadar volatil atsiri sebesar 92,4% setelah 6 bulan. Ketiga, ada metode kedap udara. Metode ini digunakan untuk menyimpan jahe yang digunakan dalam jangka waktu pendek. Jahe dibungkus tisu dan disimpan dalam wadah kedap udara. Serat selulosa pada kertas tisu menyerap tetesan air hasil transpirasi rimpang tanpa mengeringkan jaringan sel jahe secara ekstrim. Wadah penyimpanan kedap udara membatasi sirkulasi oksigen bebas sekaligus melindungi rimpang dari benturan mekanis luar. Metode ini memiliki masa simpan 5-7 hari. Keempat, metode tanam. Metode untuk menyimpan jahe dalam media tanam, seperti pot atau sabut kelapa. Jahe yang dibenamkan di dalam tanah lembab akan memicu pertumbuhan akar dan tunas baru. Proses ini mempertahankan rimpang dalam kondisi hidup, aktif secara metabolik, serta terus melakukan biosintesis senyawa fenolik baru seiring tersedianya nutrisi tanah dan air. Jahe ditanam dengan media sabut kelapa. Serbuk sabut kelapa memiliki struktur berpori yang mampu mempertahankan sirkulasi udara mikro di sekitar rimpang, sekaligus mencegah penguapan air dari sel jahe ke lingkungan udara luar yang kering.
Yang terakhir, ada metode sirup. Metode pengawetan berbasis gula yang sangat praktis untuk menyajikan minuman hangat secara instan. Pertama, kupas dan iris tipis rimpang jahe segar. Rebus irisan jahe bersama air dan gula dengan perbandingan seimbang hingga aroma pedasnya keluar dan tekstur sirup mengental. Pemanasan jahe bersama larutan gula akan mengekstraksi senyawa oleoresin jahe ke dalam media cair. Tingginya tekanan osmotik dari larutan gula pekat menghambat pertumbuhan sel mikroba pembusuk dengan cara menarik air keluar dari sitoplasma bakteri, plasmolisis. Selesai sudah pembahasan jahe, mulai dari definisi, sejarah, kandungan gizi, manfaat kesehatan, dan penanganannya. Semoga video dari kami bermanfaat dan menambah pengetahuan baru tentang jahe. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Nantikan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar harus nutrisi tepat.